محمد وعلى آله وصحبه ومن صار على دربه واهتدى بهديه وسلم بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Saya sebagai Syekh Khatib dari Palestina dan tim Nurul Aqsa Indonesia, mohon maaf kepada jemaah yang hadir semua di Masjid Al-Hadi Muiz. Kita tolak sampai sebenarnya harus kita sampai sebelum maghrib, tapi ya pada rumah. Maklum itu macam juga yang drivernya agak sakit dan driver di rumahnya. Akhirnya jadi driver saya yang ngejar mobilnya. Ketika sampai ada yang mabuk gitu. Mohon tanya. Jazakumullah khair. Terima kasih atas kasih saya kesempatan hadir di depan jenengan jamaah hadirin di bawah rahmat Allah di Masjid Al-Hadi Muiz. Terima kasih banyak matur sud. Jazakumullah khair wa syukran lakum. Ini ada tiga bahasa, bahasa Inggris, bahasa Jawa, bahasa Arab. Mungkin kita nggak lama-lama. Alhamdulillah bersama saya di sini ada temanku Ustaz Amir Mahmud yang sebagai mutarjim, karena saya belum fasih di bahasa Indonesia. Saya baru aja belajar bahasa Indonesia. Ya, dan kadang bahasa saya bikin pusing, apalagi bapak-bapak yang udah tua. Ini bilang apa nih? Maksudnya gimana ini? Orang Arab ini bikin pusing. Ceritanya muter-muter gitu. Alhamdulillah alladzi khalaqana muslimuna wa min ummati nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. في البداية أتقدم بالشكر لأمير تعمير هذا المسجد وللجماعة الحاضرين جميعا، ونيابة عن إخواني في فلسطين أنا أبلغكم السلام وأبلغكم هذه الأمانة منهم. هم يقولون لكم أنهم على ثقة تامة بعونكم الذي تقدمونه لهم، وهم على يقين أنكم لن تخذلونهم هنا أيها الإخوان في إندونيسيا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. فمن يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. أما بعد. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Tadi yang pertama, setelah beliau menyampaikan dengan bahasa kita, kemudian beliau mengucapkan banyak terima kasih secara khusus kepada takmir Masjid Al-Hadi Muiz. Kemudian juga terima kasih kepada segenap hadirin yang sudah menyempatkan waktunya bisa hadir di majelis malam hari ini. Dan beliau Syekh Ratib menyampaikan pesan dari saudara-saudara beliau yang ada di Palestina, yang ada di Gaza. Beliau mewakili saudara-saudara kita yang ada di Gaza, menyampaikan salam kepada panjenengan semua, menyampaikan salam kepada bangsa Indonesia, menyampaikan salam kepada orang-orang di sini, di Karanganyar, di Pasir Bundin, Karangpandan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan beliau juga menyampaikan berita yang Masya Allah membuat kita haru plus bahagia, bahwa saudara-saudara kita yang ada di Gaza, di Palestina, itu yakin, mereka percaya kepada kita bangsa Indonesia, bahwa kita bangsa Indonesia tidak akan pernah meninggalkan mereka. Kita bangsa Indonesia akan selalu bergandeng tangan membantu saudara-saudara kita yang ada di Palestina. عندما نتكلم ونقول فلسطين أو بيت المقدس فإننا نتحدث عن أهم قضية إسلامية ونتحدث عن أهم قضية إنسانية.
ketika kita berbicara tentang Palestina, tentang Baitul Maqdis, maka kita sedang membicarakan hal yang sangat penting. Hal penting yang berkaitan dengan keyakinan kita, yang berkaitan dengan keislaman, dan juga hal penting yang berkaitan dengan kemanusiaan. Palestina itu atau Baitul Maqdis, tanah milik umat Islam di seluruh dunia. Bukan hanya punya orang Palestina aja. Orang Palestina di sana mewakili kita. Mewakili kita di sana menjaga hak kita. Ketika Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu waktu beliau terima kunci Baitul Maqdis dari orang Salibi, beliau bilang tanah Baitul Maqdis tanah wakaf milik umat Islam di seluruh dunia. Gimana kita di Indonesia ini bukan siapapun datang ke Indonesia bisa jadi warga negara Indonesia. Tapi kalau di Palestina siapapun orang Muslim datang ke Palestina ingin tinggal di Palestina bisa jadi warga negara Palestina. Beda sama negara Islam yang lain. Karena Palestina itu milik umat Islam. Palestina itu bumi para nabi. Palestina itu tanah mahsyar dan mansyar, tempat kumpul semua manusia akhir zaman. Mansyar itu hisab di Palestina. Semua yang kejadian akhir zaman itu di Palestina. Ad-Dajjal, Nabi Isa alaihi salam, bunuh Ad-Dajjal di mana? Bunuh Ad-Dajjal di kota Al-Lud di Palestina. Ya'juj Ma'juj di mana? Di Palestina. Al-Malham Al-Kubra, Perang besar sebelum hari kiamat, perang Armageddon. ya, di Palestina. Napoleon di mana kalah? Di Palestina. Ya kan? At-Tatar mereka kalah di Palestina. Palestina ini tanah yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Bumi para nabi. Tempat khilafah Islam akhir zaman. Akhir zaman semua umat Islam kabur sembunyi dari fitnah Ad-Dajjal ketika tempat termasuk Palestina di Baitul Maqdis, Makkah wal Madinah wal Aqsa yang dipimpin sama Imam Mahdi akhir zaman. Itu semua di Palestina. Sekarang apa yang jadi di Palestina? Di Baitul Maqdis. Siapa yang menguasai Palestina? Quran Zionis la'natullahi alaihi. Kita jangan hati-hati ya jemaah hadirin di bawah kasih Allah. Jangan kita bilang Israel la'natullahi alaihi. Na'udzubillah. Israel itu nama Nabi Ya'qub. Kalau di bahasa Arab yang disebut di Al-Quran Israel. Itu Israel itu Nabi Ya'qub alaihi salam. Kita enggak boleh bilang warga Israel itu besar la'natullah. Kita bilang Zionis, yaitu orang Zionis Yahudi la'natullahi alaihi. Hati-hati di sini. Mereka juga nakal mereka. Jahat ya. Diberi nama jadi negara mereka negara Israel. Biar ketika umat Islam di masa itu asal itu mencela itu nama. Jadi mereka dapat dosa ya. Karena nama itu nama Nabi Ya'qub alaihissalam. Coba kejahatan mereka ini. Mereka ingin menghancur Al-Masjidul Aqsa. Kenapa? Mereka ingin membangun di atasnya Kuil Sulaiman. Kuil Sulaiman, kenapa mereka ingin bangun Kuil Sulaiman? Karena itu syarat Ad-Dajjal, karena Ad-Dajjal itu sama jadi bimbing mereka. Ad-Dajjal itu syaratnya biar keluar muncul harus sudah Al-Masjidul Aqsa sudah hancur dan sudah di atas yang ada bangunan namanya Kuil Sulaiman. Kuil Sulaiman ini bangunan yang di dalamnya batu-batu harus dari batu Al-Muqaddas dan Kudus. Padahal batu ini di dalam Al-Masjid Al-Aqsa, di tembok dan dinding Al-Masjid Al-Aqsa. Makanya mereka ingin menghancurkan Al-Masjid Al-Aqsa biar bisa ambil batunya dan ala rukami yabnuna haikalhum al-maz'um hatta yakhruj Ad-Dajjal. Hum yaquluna fi aqidatihim anna Ad-Dajjal huwa mukhaddisuhum wa huwa imamuhum hatta yahkum al-'alam kulluh. لذلك يريدون أن يهدموا المسجد الأقصى لكن هيهات أن ينالوا من عزيمة المسلمين هنا. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Jadi tujuan orang-orang Zionis,
orang-orang Yahudi menghancurkan Masjid Al-Aqsa adalah mereka ingin membangun kuil Sulaiman, yang kemudian mereka meyakini bahwa Dajjal tidak akan keluar kecuali kuil Sulaiman sudah dibangun di atas tanah Masjidil Aqsa. Sehingga mereka sangat mengharap Dajjal ini akan muncul. Karena apa? Karena Dajjal ini menurut keyakinan mereka adalah imamnya mereka, seorang pemimpin yang akan menjadikan mereka bangsa yang kuat dan bangsa yang tidak terkalahkan. Akan tetapi tidak mungkin mereka bisa menghancurkan Masjid Al-Aqsa. Mereka tidak mungkin bisa menghancurkan tempat suci umat Islam tersebut. الآن من الذي يدافع عن المسجد الأقصى؟ هل الأمة الإسلامية أم أهلنا فقط في فلسطين وخاصة في غزة؟ Lantas sekarang Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, siapakah kira-kira yang membela dengan terang-terangan kesucian Masjid Al-Aqsa? Apakah umat Islam di seluruh dunia atau hanya beberapa saudara kita yang ada di Palestina, secara khusus mereka yang ada di kota Gaza? Inna Gaza, Madinatu Gaza, hadhihi al-madinah as-saghira allati Wonogiri, Madinah Wonogiri awsa'u minha. Wonogiri itu lebih luas pada kota Gaza. Gaza ini sudah tertutup selama 20 tahun ini yang lalu sampai saat ini. Apapun masuk keluar dari Gaza itu sangat sulit. Dan selama 20 tahun ini Zionis sudah melakukan 8 kali perang. Ini terakhir ini. Insyaallah terakhir itu negara Zionis gila insyaallah. Tangkap saudara kita yang di sana yang menang. Selama perang ini mereka melemparkan ke saudara kita di Gaza bom dari bahan kimia yang diharamkan sama aturan internasional. Dan di dalam aturan internasional juga rumah sakit dan masjid dan gereja dan mobil kumpulan tidak boleh dibom. Tapi sampai Zionis semua jadi halal. Rumah sakit dibom, masjid dibom, sekolah dibom, mobil kumpulan dibom. Dan dari efek bom yang dari bahan kimia ini, akhirnya air sumur di sana sudah kecemari sama bahan kimia ini. Sekarang air bersih, alhamdulillah di sini kita punya air yang bersih. Tapi kalau di sana di Gaza hampir nggak ada gitu. Ada cuma minimnya. 90% dari air Gaza sudah kecemari sama bahan kimia. Itu dari akibat bom yang bahan kimia. Dan ada di sana ada bom fosfor putih yang diharamkan sama aturan internasional. Akibatnya apa? Sekarang banyak anak-anak kecil, itu jangan orang tua aja, anak-anak kecil yang baru lahir, yang bayi sudah punya penyakit kanker dan sudah gagal ginjal. Itu dari akibatnya, akibat bom yang bahan kimia. Bom yang di sana dari kuatnya bisa masuk 30 meter sampai 50 meter di dalam bumi. Akhirnya air sumur itu keluar. Beneran, bisa lihat kita di sini berapa kali. Maksud mereka apa? Biar air yang di dalam ini yang nanti jadi sumur, biar kecemari sama bahan kimia. Ketika kita minum sudah punya penyakit. Saat ini dari tanggal 7 Oktober sampai saat ini kita tahu bahwa orang ini susah, apapun susah, air bersih susah, makanan susah, obat susah, banyak orang mati sampai tunggu obatnya masuk, nggak akan masuk, akhirnya meninggal dunia. Insya Allah syuhada. Ini mereka di sana tahan demi siapa? Demi menjaga hormat umat Islam, demi menjaga masalah Nabi Muhammad SAW. Ini perangnya sudah 26 hari. Karena saudara saya di sana bilang ini perang gila. Kenapa gila? Ini karena sangat kejam. Zionis itu lempar bom kemana bom? Bom tempat warga sipil, tempat pemukiman warga sipil dibom. Apartemen yang isinya 100-an orang, yang bangunannya tinggi dibom tanpa izin, tanpa perintah
tahu misal di keluar, di Mesir atau di Geser, keluar dari apartemen ini? Enggak. Bom. Sampai saat ini jumlah syuhada berapa kira-kira? Yang sudah sampai ke rumah sakit. Jumlah syuhada sudah ada di sana. 8.769 orang syuhada yang sudah datang sampai badan jasad mereka sudah sampai rumah sakit. Padahal ada 1000-an yang masih di bawah rumahnya yang sudah hancur. Kita tahu ketika banyak orang ada orang mati sudah nggak dikubur. Ini nanti penyakit apa? Penyakit taun namanya. Ini juga bahaya. Kalau nggak dikubur, segera dikubur, ini bahaya jadi penyakit. Sekarang di sana banyak penyakit. Coba bayang orang yang punya penyakit kanker dan yang sering cuci darah. Kan orang yang biasa cuci darah harus di dalam seminggu 2 kali. Saat berakhir nggak bisa keluar dari rumah, mau cuci darah di mana? Ya tetap banyak yang wafat, banyak yang mati dari syuhada. Ibu saya telepon sama ibu itu tadi ya, pas di jalan juga. Di sana suka nggak ada internet dan nggak ada listrik, sama nggak ada air. Saat ini, ibu saya bilang, saya tanya, Bu, khair? Kata ibu saya, mana khair? Tidak ada khair, tidak baik. Gimana mau kita baik? Ini kita lagi tunggu antri mati. Kita lagi tunggu bom kita datang. Biar selesai. Kita biar selesai, biar istirahat, kita akan insya Allah ke surga. Biar merasa bagaimana itu bebas, bagaimana merdeka. Karena Palestina selama 75 tahun belum merasa nikmat merdeka. Padahal Palestina yang negara yang pertama kali mengakui Indonesia merdeka. Dan dai pertama, dai Islam, Maulana Ibrahim, yang ditugaskan sama Khalifah Muslim Al-Utsmani Turki, suruh jadi dai Indonesia. Makamnya di mana? Sumatera. Yang makamnya saat ini di Sumatera. Ini orang Palestina. Dan Mufti Palestina Amin Al-Husaini, beliau yang ajak semua negara Timur Tengah yang teman dari Al-Azhar pertama sama Al-Hijaz dan sekarang disebut negara Saudi. Diajak mereka membantu negara kita, saudara kita di Indonesia biar melakukan Indonesia itu merdeka. Tapi dari waktu itu sampai saat ini, alhamdulillah Indonesia merdeka. Merdeka tetap merdeka sampai akhir insya Allah. Tapi Palestina merdeka? Enggak. Anak-anak kita sekarang jadi apa? Jadi korban. Warga-warga sipil yang dibunuh warga sipil mujahidin itu enggak kan? Mereka enggak akan hadapi orang mujahid di sana. Kalah. Tanggal 7 tentara Guinness yang bilang tentara yang paling kuat di dunia ini dapat nomor 4 setelah Amerika dan Rusia dan Cina. Yang paling kuat negara mereka bilang tentara mereka akhirnya kalah di depan cuma hanya 100 orang mujahid dari Gaza. Kita bisa mengelak di dunia mas yang awal. Padahal Gaza ini luar biasa di sana orangnya di sana banyak mukjizat. Kenapa banyak mukjizat? Karena mereka warga Allah Subhanahu wa taala di dalam bumi. Karena di sana mereka berafas di sana banyak orang harus Quran di sana. Karena hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jelas. Bersabda, "Lillahi ayatun fil ardh," dan Al-Qur'an dan khasatnya. Kecil suaranya. Allah Subhanahu wa taala punya 2 warga di dalam bumi ini. Ahlul Quran dan khasatnya. Kalau orang Gaza, orang yang ahli Quran banyak hafaz di sana. Setiap bulan ada 100-an yang hafal Quran 30 juz, bukan juz 30. Setiap tahun ada khataman dari salat subuh sampai maghrib. Bahkan itu dari hafalnya, mulai dari Al-Fatihah sampai An-Nas. 1000-an orang, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik ikut
yang sudah hafiz Al-Quran 3, umurnya 6 tahun. Coba ini mukjizat enggak? Ini termasuk warga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Al-Quran itu Allah. Ya, gimana kita Allah Subhanahu wa Ta'ala enggak membela dan mengangkat warganya? Banyak saya dengar cerita dari saudaraku di sana, bilang yang berat sama kita itu ada malaikat. Kita nggak lihat tampak, kita tembak, mau tembak satu yang jatuh 2 atau 3. Orang Yunus sendiri bilang itu. Kita nggak pernah sama manusia biasa. Kita tetap ada yang tembak kita. Tambah lihat, nggak ada orang. Itu cerita dari orang Yunus, bukan saya sendiri. Apalagi orang Amerika, tentara Amerika yang sudah datang bantu Yunus di sana. Mereka yang saksi bukan dari mulut kita aja. Sampai kemarin kalau nggak ada air, satu botol ini buat 10 orang atau 20 orang, alhamdulillah ada air yang keluar itu mata air atau mata air atau air mata air ya, mata air mata ini yang nangis awalnya, mata air keluar. Anak-anak kecil lagi begini ada ya kan, bisa nih, begini masih ya, bisa pernah. Ini termasuk mukjizat ini. Karena karamah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita katakan dulu atau gimana? Kata dulu ya. Kalau saya suara saya agak ya masih ya kata dulu ya. Silakan kita masuk waktu ya. Mas Adi, kita tolong berbicara saja ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله
Bismillah. Muhammad Rasulullah. Rumah kita lanjut sebentar insyaallah. Lalu kita harus berkaitan. Setelah kita lihat yang banyak syuhada di sana dari para anak-anak kecil dan ibu-ibu warga sipil. Kenapa? Karena hari pertama perang ini yang terkenal di perang Tufan Al-Aqsa, karena perang Tufan Al-Aqsa itu mulai dari tanggal 7 Oktober. Biasanya orang Indonesia yang mulai perang kita, mereka yang mulai. Tapi kali ini saudara kita yang mulai. Kenapa? Karena saudara kita di sana sudah merasa mampu dan intelijen yang khusus intelijen mujahidin di sana dapat berita orang Zionis ini ada rencana mereka di tanggal 8 Oktober mereka mau berang ke Gaza sama Dufa itu yang barat, Palestina bagian baratnya. Dan mereka ada rencana mau hancur Al-Masjid Al-Aqsa. Di dalam satu hari mereka mulai hancur Al-Aqsa dan berang di Gaza sama barat. Mereka bilang ini waktunya Al-Aqsa harus dihancur. Karena kita tahu secara orang Yahudi itu atau yang dalam keyakinan orang Yahudi, umur negara Zionis yang disebut Israel, kita nggak lakuin ini ada negara namanya Israel. Umur negara mereka cuma 80 tahun. Setelah 80 tahun tidak ada. Itu di dalam keyakinan mereka, di dalam akidah mereka. Sekarang umur negara mereka sudah 75. Berarti di dalam akidah mereka ini sudah harus Kuil sudah ada. Berarti di suatu waktu Al-Aqsa dihancurkan. Itu menurut mereka. Alhamdulillah orang mujahid di sana di beberapa bulan yang lalu sudah dapat berita ini. Tunggu waktunya. Kita lihat beberapa bulan yang lalu orang Zionis melakukan perang ke kelompok mujahid yang namanya Jihad Islami. Tapi kelompok mujahid yang lain yang termasuk Al-Qassam belum ikut perang, nggak balas. Walaupun mereka ini saudara, satu saudara di Gaza, tinggal di Gaza, tapi mereka diam. Kenapa mereka diam di sana? Bukan karena nggak mau perang ya. Mereka lagi persiapan lagi edan. Karena Zionis mancing mereka biar ikut perang, biar jadi perangnya besar, biar mereka ini menghapuskan semua warga Gaza. Tapi orang saya orang pintar juga. Orang menjadi sangat pintar, cerdas. Akhirnya nggak ikut pengungsian. Mereka tahan. Bila saudara mereka misalnya kelompok Jihad Islami sabar. Innaman nasru sabru sa'ah. Sabar itu menang ini sabar cuma sabar 1 jam. Insya Allah menang. Tidak ada cuma waktu sedikit ya. Cuma hanya 1 bulan lebih. Alhamdulillah mereka sudah bersiap. Mereka yang mulai perang. Mereka yang datang ke wilayah Zionis. Mereka yang masuk. Awalnya dari subuh jam 6 mulai lempar roket yang dibikin di dalam Gaza, bukan ekspor atau impor ya.
ya, kita bilang yang sisa yang kita nggak bagi, di sana dibikin jadi proyek. Mereka di sana hibah. Karena rijalun sadaqullah, fanasarahum Allah subhanahu wa ta'ala. Karena mereka adalah laki-laki yang sangat yakin dan membenarkan Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala menolong mereka. Wa hum yahfazuna kitaballah wa ya'una ayati. La yaqra'una faqat aw yahfazuna faqat. Hunaka katsir, banyak orang yang hafal Quran tapi enggak tahu artinya. Dibaca ayat suruh baca tapi enggak tahu artinya. Hum ya'una hadhihi al-ayah liqawlihi subhanahu wa ta'ala udkhulu 'alayhim al-bab fa idza dakhaltumuhu fa innakum ghalibun wa 'ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Orang-orang di Gaza ini, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, mereka tidak hanya menghafal saja, mereka tidak hanya menghafal Al-Quran, tapi mereka juga memahaminya, hafal plus paham. Kalau di kita kan kebanyakan orang cuma hafal saja. Yang hafal plus paham itu hanya orang-orang tertentu, para asatidz, para ulama. Tapi mayoritas saudara-saudara kita yang ada di Gaza, mereka hafal dan juga memahami. Di antara ayat yang mereka hafal dan pahami adalah fadkhulu 'alaihimul bab, masuklah lewat pintu-pintu tersebut. Fa idza dakhaltumuhu fa innakum ghalibun. Jika kalian masuk maka kalian akan menang. Wa 'ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan bertawakallah kalian kepada Allah jika kalian adalah orang-orang yang beriman. Dari mana ayat ini tadi tafsirkan sama Ustaz Amir? Saudara kita yang di sana sudah masuk, akhirnya apa? Ternyata di sana ada satu katiba. Kalau katiba itu 1000-an orang dari tanpa Raja Yunus, mereka lagi bersiap masuk ke Gaza, dia berang di Gaza sama saudara kita di Gaza. Mereka ini menghapus kan saudara kita yang di Gaza. Pas mereka posisi tidur, lagi mereka malam juga tidur. Pas malam mereka nggak tidur, karena mereka takut orang mujahid datang ke mereka pas waktu malam. Mereka tidur itu setelah subuh. Kalau orang mujahid sudah tahu kondisi mereka di sana gimana, akhirnya kita datang waktu subuh. Pas matahari mulai keluar, orang mujahid sudah sampai mereka. Kita bisa lihat di dalam video. Orang mujahid yang di sana masuk, mereka ditembak, mereka pas lagi tidur juga. Ada yang jaga gaget. Ini sampai dari mana? Bagaimana bisa masuk? Padahal wilayah mereka sudah dijaga balkonnya 12 meter dan sudah ada batasan dari besi itu elektronik. Ketika ada burung berhenti di atas batasan ini, pasti dibunyi, dikasih tahu di sini ada orang atau ada hewan, langsung ditembak. Tapi taufik min Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan jihad mereka di sana. Mereka sudah masuk, sudah lewat ini, tambah inzar, tambah diberitahu ke orang jenis yang jaga ini. 1000-an orang dari tanah Yunus langsung dibunuh sama mujahid di sana. Tapi akhirnya apa kita bisa lihat? Mereka lagi disembunyi di dalam tentnya. Orang mujahid lain dikeluar, mereka kayak yang ditarik kambing. Kita lagi padahal mereka sejarah mereka lebih kuat. Mereka takut sama takut. Tapi karena kejadian ini, akhirnya langsung kita bisa lihat ini awalnya, ini mulainya. Awalnya apa? Mereka dari awal. Ini kita lihat dari parasut ini. Makanya ini dibikin di Gaza, bukan beli dari luar ya. Gazanya tertutup, walaupun masuk susah. Ini lihat. Orang di Indonesia ini kenapa coba mas? Kenapa jangan coba? Oh iya, ini belan-belan ini. Ya, ini pasukan Yunus. Bisa lampunya dimatiin biar kelihatan. Ini kelihatan bagus gak? Kalau enggak biar lampunya dimatiin dulu sebentar, biar bisa. Ya, udah bagus. Ya cukup. Ya, dari awal ya.
Ini kepala Al-Mujahidin di sana. Namanya Allah. Nah, ini wilayah dari Gaza. Ini wilayah Zionis. Nah, ini tempat Zionis. Nah, di Mujahidin. Dari udara sudah masuk, dari bawah bumi sudah keluar, dari bawah laut sudah sampai ke mereka. Luar ini pasukan mereka yang terkenal. Ini yang lebih kuat. Ini tentang negara. Kalau di sana kita Mujahidin, bukan tentara resmi. Ma'askar, laskar ya, laskar. Nih kita di mereka ya. Nih dia aja kepalanya sama orang Mujahidin ini. Insyaallah. Ini semua orang yang di sini. Median Gaza. Tidak ada median. Ini bagaimana? Coba bersama. Ini Mujahidin ini. Ini di dalam Myanmar ini aja di dalam wilayah Zionis yang dijajah. Nih ditantang lagi. Mana di situ? Katanya bakal berani lewat laut. Mujahidin masuk ke mereka, datang ke mereka lewat laut. Lagi Mujahidin. Coba. Ini lihat cuma ada hanya orang meter dia dekat sama teknik Zionis. Zionis sampai. Jika kita akan berkaitan anjing atau kambing ini. Maaf biasa itu. Coba lihat. Gimana ditarik? Ini tentara yang terkenal tentara kuat. Tapi ketika hadapi orang Mujahidin di sana, kata mereka ini bukan manusia, ini Sina. Orang Gaza itu Sina bukan manusia. Iyalah Sina kuat. Musuh kuat. Akhirnya karena mereka hebat, mereka hilang. Semua dunia yang udah nonton video itu. Ada ini, ada yang di negara Eropa, ada yang berani menurunkan bendera Zionis. Itu bukan di negara Islam, negara kafir. Karena hebat mereka sudah jatuh di bawah sepatu orang Mujahid di sana. Mereka marah, sangat marah. Akhirnya balasannya kasih apa? Kepada warga sipil. Karena orang Mujahid di sana hitam juga ini. Apa namanya? Ya? Dan ini apa namanya? Ini roket ini. Ini roket. Ini anti kapal tentara ini. Ini dibikin di Gaza, median Gaza, orang Gaza yang bikin ini. Coba ada lagi di bagiannya. Ya, enggak ada saya sudah terlihat dulu. Nah, akhirnya kejadian ini antara Zionis itu Presiden Zionis itu sampai gila nih. Gimana hebat mereka jatuh. Mereka jual senjata ke semua Timur Tengah. Semua negara Timur Tengah sama negara yang lain beli senjata dari mereka. Mereka di sana punya rudal yang anti roket. Yang biasa ketika roket dari musuh, mereka punya namanya kubah hadidiyah, batariyah. Ini bisa menjatuhkan roket dari musuh. Tapi kalau di sana nggak bisa menjatuhin roket orang Mujahid di sana. Padahal dia juga sudah jual ke Ukraina, sudah jual ke Jerman. Katanya senjata orang Zionis yang bagus. Tapi di depan kelompok yang kecil, akhirnya mereka sama senjata mereka kalah. Ya otomatis negara Zionis itu semua kan rugi. Karena mereka ingin kembalikan hebat mereka, akhirnya balas ke siapa? Ke warga sipil. Diurus anak-anak kita, langsung dari hari pertama ditutup keran air yang dari jalur mereka sudah ditutup, listrik sudah ditutup. Dan air kita sama listrik itu datang di luar jalur Zionis juga. Tapi nggak punya di sana babel listrik, nggak punya buat air, nggak ada. Itu nggak jalur mereka, langsung mereka ditutupin. Dan kita bisa lihat rumah sakit dibom. Mereka sekarang ingin menghabiskan semua warga Gaza. Langsung Amerika kirim pasukan bantu mereka. Italia, Inggris, Prancis, bukan kirim hanya bantuan aja. Presiden mereka datang kirim pasukan, kirim tentara. Tentara itu buat apa? Buat membantu Zionis biar bisa menghabiskan saudara kita muslimnya di sana. Perang ini bukan perang orang Palestina sama orang Zionis, ini perang orang Muslim sama orang kafir.
mereka yang jadi syuhada. Ini masih gambar-gambar masih normal ya. Ada banyak gambar yang kita nggak berani ya. Dikasih ini, masuk ini. Ada yang anak-anak sudah nggak punya badan, ada yang datang sudah nggak punya kepala, ada yang cuma tinggal tangannya aja, ada yang sudah nggak tinggal sama sekali. Dia hanya memikirkan dia sama sekali. Jadi si perawat ditanya anak ini, kamu mau apa? Gimana? Saya mau hidup, nggak mau mati. Ya namanya anak kecil. Ya di sana itu manusia bukan kucing. Kita gimana kalau punya kucing mati kita pasti sayang ya kan? Dan itu saudara kita muslim. Coba. Akhirnya gak manis ya. Coba. Kalau sudah mah di matanya sudah gak tinggal air mata. Gak ada. Sudah kering. Bayar kedua anak kita ini. Alhamdulillah sampai saat ini, walaupun saudara kita di sana banyak yang syuhada, tapi tetap kita yang menang. An-Nasrul Islam. Kalau kita bantu saudara kita di sana atau tidak, insya Allah tetap mereka yang menang. Nabi Muhammad SAW beliau bersabda, di akhir zaman ada satu kelompok dari umatku, al-haqqi zahirin, li'aduwwihim zahirin. لا يضرهم من خذلهم إلا بالله. قالوا أين هم يا رسول الله؟ قال ببيت المقدس وأكناف بيت المقدس. Di akhir zaman ada satu kelompok dari umat Nabi Muhammad yang mereka tetap menang. La yadurruhum, enggak akan merugi kita, enggak akan merugi mereka dari khianat. Dan karena khianat ini datang dari saudara. Kita lihat ada beberapa negara Arab saat ini saudara kita lagi dibunuh sama Zionis di sana, mereka lagi lagu, lagi dance. Itu termasuk tanah suci. Yang di sana itu tanah suci, yang bilang ini maksiat di tanah suci. Padahal tanah suci yang ketiga, yang di Palestina, saudara kita jadi korban di sana. Di sana orang Zionis. Mereka apa? Dibantu enggak? Mereka lagi dance, lagi nyanyi. Lihat tanggung jawab ini siapa? Umat Islam. Siapapun yang tidak perhatian masalah umat Islam berarti bukan dari umat Islam. Ini ibunya sudah mati, dikeluar dari perut tentunya ibunya. Alhamdulillah ini masih ibunya sudah mati, sudah syahid. Yukhrujul hayy minal mayyit wa yukhrujul mayyit minal hayy. Coba sudah sekarang gak punya ibu, gak punya ayah, gak punya saudara. Yang anak-anak. Kenapa Amerika langsung kirim pasukan? Kenapa Inggris langsung kirim pasukan ke sana? Prancis, karena mereka tahu ketika umat Islam menang di Baitul Maqdis, tetap futuhat Islamiyah sampai negara mereka. Karena kita tahu di zaman yang menjaga, yang bisa menguasai Baitul Maqdis, bisa menguasai semua bumi benua ini, 3 benua. Karena Palestina itu kunci 3 benua. Dan tempat khilafah Islamiyah, nanti pusat khilafah Islamiyah adalah di Palestina. Kalau orang Yahudi kalah di sana, tetap mereka kalah. إذن هذا زمن الفتوحات وإذا انتصر المسلمون في فلسطين انتصروا على الكفار في أوروبا وفي أمريكا هزمت أوروبا لذلك هم ينصرون اليهود هناك حتى لا ينتصر المسلمين لأن نصر إخواننا في فلسطين وفي غزة خصوصا هو نصر للأمة الإسلامية. تكبير. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alasan kenapa kok orang-orang Amerika dan Eropa yang lainnya mereka begitu semangat membantu Zionis, membantu orang-orang Yahudi untuk memerangi saudara-saudara kita dari Gaza. Karena apa? Karena mereka tahu
kalau seandainya Zionis Yahudi itu kalah di dalam peperangan tersebut, maka negara-negara Eropa juga akan dikuasai oleh kaum muslimin. Karena ketika kaum muslimin sudah bisa menguasai Baitul Maqdis, menguasai Palestina, maka biiznillah kaum muslimin akan menguasai semua benua. Karena Palestina adalah pintu dari 3 benua besar, sehingga mereka tidak mau kaum muslimin berhasil mengalahkan Israel, kaum muslimin berhasil mengalahkan Zionis, sehingga mereka kirim bantuan besar-besaran, karena kemenangan Islam juga akan mengancam mereka semua. Kalian, ini di rumah sakit Al-Ma'madan, rumah sakit yang diharamkan di aturan internasional, diharamkan dibom. Rumah sakit ini di Al-Ma'madan di daerah Gaza. Di dalam satu titik sudah 500 syahid lebih. Jumlah mereka yang paling banyak dari anak-anak kecil yang jadi syuhada. Beberapa hari yang lalu. Kemarin juga rumah sakit yang khusus dirawat orang yang punya penyakit kanker, karena di rumah sakit Turki. Karena ini bantuan dari saudara kita yang muslim yang di Turki. Dibom rumah sakit Al-Quds yang di Gaza, di kota Tanul Hawa namanya, dibom juga. Apalagi gereja yang bukan punya orang muslim di sana, gereja Katolik, dibom juga. Akhirnya korban di dalam gereja 27 orang. Yang banyak itu ibu-ibu sudah tua, apalagi ada banyak yang sakit juga yang punya penyakit thalassemia yang kurang normal. Di sini orang kurang normal dibom padahal gereja. Ini yang lagi di Hamas, mereka lagi bukan ini siapa? Bukan orang Muslim ini. Orang Kristen ini, ya. Orang Kristen ini, non Muslim ini. Orang Zionis itu jahat bukan hanya sama orang Muslim yang di Palestina, sama semua warga Palestina. Karena mereka nggak mau orang di dalam negara sana, di dalam negara Palestina, tidak mau orang lain, tidak mau bagi sama orang lain. Semua yang bisa orang Yahudi aja. Padahal ini bumi milik umat Islam. Di sana setiap titik ada bom, setiap titik gitu ya. Ya, bomnya mah kata. Udah kamu berani. Saya pas tadi teleponan sama ibu saya bilang, Jat, itu itu artinya sudah datang. Ya kenapa sudah datang? Pesawatnya F-36 siapa? Ini mereka sudah kirim fotonya. Saya kirim foto ini yang pesawat siapa ya? Saya kirim nomor kamu ini pesawat yang baru. Ini sudah saya kirim. Ini tadi ya. Saya sudah kirim, bisa lihat fotonya. Ini nama pesawatnya, nama pesawat itu pesawat tentara. Namanya Syaitan, pesawat Syaitan. Karena wajahnya itu gambarnya kayak syaitan gitu. Cepat dia, lebih cepat pada suara. Ini anti roda dia. Gak ada yang roda atau roket yang bisa jatuhin dia. Tapi cuma Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Kuat bisa. Bisa dilihat ya. Pesawat itu yang dimiliki cuma Amerika sama Israel. Bom yang dia bawa, satu bom aja beratnya 1 ton. Coba 1 ton dilipat, gak ada bom yang lebih bawah 1 ton, 1 ton, 2 ton. Pesawat yang namanya pesawat Syaitan, ini Syaitan. Ini namanya F-35 atau G-36. Ini pesawatnya sekarang di udara Gaza. Padahal ini harus perang sama negara, bukan sama kota. Gaza itu kota kecil. Tapi yang kekuatan semua datang, tentara dan senjata yang dikirim ke Gaza, ke dinas biar perang sama keluarga kita di Gaza, saudara kita di Gaza, itu senjata buat tentara yang internasional. Padahal kita di sana nggak punya pesawat, nggak punya roket yang anti pesawat. Tapi alhamdulillah kemarin ternyata orang Mujahid miliki, ternyata sudah dibikin, dan model yang anti
tank. Alhamdulillah sudah berhasil. Mereka sudah masuk di antara Zionis, sudah masuk di luar darat. Sekarang sudah di tanah Gaza. Tapi sekarang nggak bisa keluar. Belum bisa keluar. Karena dari depan sudah ada orang mujahid, dan di belakang mereka orang mujahid juga. Mereka mau mundur ke wilayah mereka yang dijajah mereka, biar cari tempat aman, nggak bisa. 10-an orang dari tentara mereka itu mati dibunuh langsung sama orang mujahid. Kalau orang mujahid keluar dari bawah bumi, itu ada lubang-lubang. Mereka main strategi juga, di sana orang pintar. Orang pintar di sana. Keluar tembak rayap langsung sembunyi masuk di bawah bumi. Yang di sana yang 3 orang cukup menghadapi 100 orang dari tentara Zionis. Cuma 3 orang aja. Satu bawa Kalashnikov, satu bawa senjata yang biasa, satu bawa bazooka, satu bawa otomatik, senjata otomatik ya. Cuma 3 aja. Habis orang dibunuh berapa? 10 hari. Cuma 3 orang aja. Dan kita berbicara Allah. Mereka kan bertawakkal Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka nyembah bilang ma'ramaita idh ramaita walakinna Allah rama. Berhasil. Wa ma ramaita idh ramaita walakinna Allah rama. Dan apa yang kamu lempar ketika kamu lempar itu hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa taala yang melempar. Dan Allah Subhanahu wa taala akan mengajak orang-orang kafir dengan tangan-tangan kaum mukminin, dengan tangan-tangan orang muslim. Negara Arab yang lain bilang, kenapa kalian melakukan perang ini? Kalian kan nggak mampu. Lah kita mau terima. Alladzina qala lahum an-nas inna an-nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imanan wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Begitulah orang Gaza, masyarakat di Gaza. Sebagaimana kalam Allah Subhanahu wa taala ini sudah dipraktekkan oleh saudara-saudara kita dari Gaza, alladzina qala lahumun nas, yaitu mereka adalah orang-orang yang ketika manusia mengatakan kepada mereka, innan nasa qad jama'u lakum, sesungguhnya manusia sudah berkumpul untuk menyerang kalian, fakhshawhum, maka takutlah kepada mereka. Tapi ternyata fazadahum imanan, iman mereka justru bertambah. Mereka tidak takut sama sekali, justru iman mereka semakin besar, bertambah iman mereka. Wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil, dan mereka mengatakan cukup bagi kami Allah Subhanahu wa taala, Allah adalah sebaik-baik penolong. Dan saudara kita di Palestina sudah putus asa dari orang Arab yang di Timur Tengah, sudah putus asa bahwa ada bantuan yang datang dari mereka Timur Tengah, tapi masih belum putus asa dari bantuan Allah Subhanahu wa taala. Dan saudara kita yang adalah di Indonesia dan Malaysia, mereka belum putus asa. Mereka sering berhati masalah-masalah yang atau kejadian di Indonesia. Ketika ada gempa bumi atau ada banjir, ketika ada banyak orang yang wafat di sini karena musibah, mereka langsung di sana setiap masjid melakukan salat jenazah, salat ghaib langsung. Apalagi banjir yang Cianjur dan di Bogor, mereka langsung kumpul dana. Ini yang saksi orang Indonesia sendiri, Abdallah Munim. Ada orang Palestina yang termasuk dulu di sana, banyak orang yang nggak punya di sana. Tapi walaupun nggak punya, tapi tetap dibagi dari rezekinya. Untuk siapa? Untuk saudara kita di Indonesia. Betul, di sana kota kecil, di sini negara besar, negara Islam yang paling besar di dunia. Tapi tetap saudara kita di sana perhatiin masalah saudara kita yang muslim yang seluruh dunia, termasuk khusus di Indonesia. Bisa kita lihat kembali ke YouTube, orang Gaza membantu ke depan kota Indonesia, dititip langsung sama relawan yang asli putra Indonesia yang sekarang saat ini tinggal di Gaza, namanya Abdallah Munim. Warga Gaza itu bantuan untuk saudara kita di Indonesia. Coba warga Gaza yang lagi butuh, tapi tetap perhatiin saudara kita di sini. Mereka saat ini juga sangat butuh bantuan kita. Bukan butuh tantangan dari kita, enggak. Butuh bantuan kemanusiaan. Kita harus kirim bantuan kemanusiaan. Mereka sekarang nggak punya air minum,
Kita datang, tahu-tahu jadi dokter lagi kerja di rumah sakit, tahu-tahu yang datang itu yang syahid cucunya. Ada ma yusamma bi qahr ar-rijal. Ada ma yusamma bi qahr ar-rijal. Perputaran orang. Ada kata yang kita mau sampaikan, tapi mungkin waktu kita sudah enggak begitu cukup dan banyak berita. Alhamdulillah saat ini tadi kita dapat berita tadi orang mujahid sudah penuh 13 orang dari pasukan Zionis. Takbir! Di saat ini Gaza itu tempat kubur mereka. Tidak ada orang zalim atau Ghazi datang ingin masuk di Gaza, keluar menang, tatap kalah di dalam Gaza. Alhamdulillah Zionis saat ini kalah di dalam Gaza. Takbir! Jadi mereka mulai, kalau yang mati dari mereka ada 10, mereka cuma sebut 1. Tapi dari mereka sebut ada 13. Dikali 10 berapa? Berarti 130. Insyaallah. Kata kita harus semangat. Biar saudara kita di sana semangat. Biar mereka dan bisa pikir terlalu saudara kita yang muslim yang di luar masih peduli sama kita, masih perhatian kita. Biar mereka tetap menang, insya Allah. Biar Allah masih bersama mereka, insya Allah. Kita insya Allah semua bersama bisa salat di dalam Masjidil Aqsa. Jazakumullah khair. Barakallahu fikum. Kita bisa lanjut ya. Kita sama tim nanti. Silakan Ustaz. Ini ya bantuan dari saudara kita muslim di Indonesia yang sudah disalurkan ke Gaza. Ini dari beberapa program yang sebelum perang dan yang pas perang juga. Alhamdulillah saat ini tim nanti sudah ada di sana. Tim Nur Raqsa Indonesia sudah mensalurkan beberapa program sembako dan air bersih dan obat dan makanan. Sampai saat ini juga masih jalan. Alhamdulillah walaupun sedikit tapi tetap jalan. Ya, walaupun sedikit tapi insya Allah barakah. Ya, kita berharap bisa lebih banyak, tapi ya alhamdulillah. Walaupun itu bantuannya susah masuk, tapi ya banyaknya kita masih belajar di dalam dari dalam. Dan lagi ada persiapan lagi mau masuk lewat jalur Mesir, tapi sampai saat ini belum dapat izin. Saya juga bisa bahasa Indonesia. Nih dengar ya, anak-anak bisa bahasa Indonesia. Gimana ya mas? Adik-adik tadi. Tadi sudah kita saksikan bersama bagaimana brutalnya tentara-tentara Zionis kepada anak-anak kaum muslimin yang ada di sana. Dan tentunya sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa orang Islam itu bagaikan satu jasad, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Sehingga
ketika ada saudara kita yang sakit, maka kita juga merasakan sakitnya. Dan kita tahu saudara-saudara kita yang di Gaza, di Palestina, mereka sebenarnya bukan orang-orang yang salah. Bahkan kebanyakan anak-anak kecil yang tidak berdosa, ibu-ibu yang juga tidak bisa mengangkat senjata. Tapi ternyata mereka orang-orang Israel begitu membabi buta ketika menggempur rumah saudara-saudara kita yang ada di kota Gaza ini. Maka dari itu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, sebagaimana yang tadi sudah disampaikan oleh beliau Syekh Khatim, bahwa kita peduli atau tidak, kita kirimkan hadiah kepada saudara-saudara kita atau tidak, maka sesungguhnya saudara-saudara kita yang ada di Gaza, di Palestina pasti akan tetap menang bi'idznillah azza wa jalla. Sehingga Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, maka tinggal kembali kepada kita. Akankah kita ikut andil di dalam perjuangan ini, atau kita hanya diam diri tanpa peduli dengan apa yang menimpa saudara-saudara seiman kita? Dan kita bisa lihat Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, tim Nurul Aqsa Indonesia ini alhamdulillah bi'idznillah sudah berhasil mengirimkan bantuan-bantuan dari panjenengan semua, dari bangsa Indonesia masuk ke dalam kota Gaza, dari makanan, dari air bersih. Dan insya Allah tim Nurul Aqsa Indonesia sampai saat ini diberi izin oleh Allah untuk tetap bisa memasukkan bantuan ke kota Gaza. Di saat waktu-waktu ini memang sangat susah Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Bahkan kemarin ada beberapa lembaga yang sudah menghubungi beliau, bantuan yang dikumpulkan mandek Pak. Artinya bingung, ini mau ngirim kemana? Tidak ada akses untuk masuk ke sana. Tapi alhamdulillah karena beliau orang sana, jadi yang mungkin kalau bahasa kita tahu jalan tikusnya Pak, ngerti, sehingga bantuan-bantuan dari kita bisa sampai kepada saudara-saudara kita yang ada di sana. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, sebagaimana sudah disampaikan, meskipun orang-orang Israel, orang-orang Zionis dibantu oleh Amerika dengan pesawat tempur yang sangat canggih tadi. Kalau kita ingat dulu ketika Libya dijajah oleh Italia, Umar Mukhtar, Asyahid Umar Mukhtar ditanya oleh sebagian pasukan, wahai Syekh, wahai komandan kami, ini pasukan Italia menggunakan pesawat-pesawat di atas kita nggak bisa melawan mereka. Maka Syekh Umar Mukhtar cuma tersenyum mengatakan, pesawat itu masih di bawah langit. Artinya apa? Yakin, thiqah billah, bahwa pertolongan Allah Subhanahu wa taala akan datang. Pertolongan Allah, kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala akan diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang mau memperjuangkan agamanya. pesawat ini di atas arsh, di tahta arsh ar-Rahman tuhallaq atau fawqa arsh ar-Rahman. Qalu lahu tahta arsh ar-Rahman. Qalu wa nahnu ma'na man fawqahu la huwa ar-Rahman subhanahu wa ta'ala. Jadi Umar Mukhtar mengatakan ini pesawat masih di bawah arshnya ar-Rahman. Nah, kita orang-orang beriman itu bersama dengan zat yang ada di arshnya, sehingga santai saja, mereka pasti akan kalah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita sebagai, nggak usah jauh-jauh, kita sebagai orang Islam, kita sebagai manusia, ketika melihat tragedi seperti itu, maka tragedi itu cukup untuk menyayat hati-hati kita. Terlebih yang kita saksikan adalah anak-anak kaum muslimin. Kalau dulu ada seorang pelacur yang menyelamatkan anjing saja bisa masuk surga, lantas bagaimana ketika kita membantu saudara kita muslim, membantu saudara-saudara kita yang ada di Palestina? Kalau dulu ada seorang yang mengkerangkeng kucing tanpa memberi makan saja dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka, lantas bagaimana jika kita tidak peduli dengan saudara-saudara kita yang ada di Palestina, dengan saudara-saudara kita yang ada di Gaza? Maka dari itu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tim Nurul Aqsa Indonesia siap menjembatani panjenengan semua, bahwa dengan program-program yang ada, maka dari tim Nurul Aqsa Indonesia siap menjembatani panjenengan. Dari panjenengan misalkan ada yang longgar hartanya, ingin memberikan hadiah terbaik atau memberi bantuan kepada saudara-saudara kita yang ada di Gaza,
maka akan diberi apresiasi dari beliau. Ini ada mushaf Al-Quran, kemudian ada syal, tapi syalnya hanya 2. Kemudian ada juga kaos. Ada kaos Palestina. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ini bukan jual beli Bapak Ibu, hanya saja apresiasi atau hadiah yang akan diberikan kepada saudara-saudara kita yang derma dari kalangan umat Islam Indonesia. Tadi sudah beliau sampaikan bahwa saudara-saudara kita yang ada di Palestina itu sudah putus asa dari bangsa Arab, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Tapi mereka masih mengharap dari bangsa Indonesia dan juga Malaysia, karena selama bertahun-tahun bangsa Indonesia, bangsa Malaysia senantiasa berada di samping mereka. Mereka merangkul tangan mereka untuk berjuang bersama-sama meraih ridha Allah Subhanahu wa taala dan kelak menjadi bagian dari orang-orang yang menghuni jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita akan beri apresiasi atau hadiah mushaf ini bagi siapapun dari Bapak Ibu yang hendak memberikan hadiah terbaik bagi saudara-saudara kita yang ada di Palestina senilai 5 juta rupiah. Ada Bapak Ibu? 5 juta rupiah untuk saudara-saudara kita yang ada di kota Gaza, saudara-saudara kita yang ada di Palestina. 5 juta rupiah untuk membantu meringankan beban saudara-saudara kita. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, 5 juta rupiah untuk saudara-saudara kita dari Palestina kita menitipkan, dan semoga harta tersebut menjadi hujjah di hadapan Allah bahwa kita sudah peduli kepada saudara-saudara kita yang ada di sana. Tidak ada, kita turunkan lagi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kita akan beri apresiasi kepada siapapun dari panjenengan yang mau memberikan hartanya kepada saudara-saudara kita yang ada di sana. 4 juta rupiah. Belum ada? 4 juta rupiah untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina, yang ada di Gaza. Ini ada mushaf Al-Quran, kemudian ada juga kaos bagi bapak-bapak maupun ibu-ibu juga ada. Tidak ada 3 juta rupiah Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah untuk membantu meringankan beban saudara-saudara kita yang ada di sana. Dan ketika kita mau memberikan harta kita untuk pejuang-pejuang Islam, maka sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah SAW, kita juga akan mendapat pahala sebagaimana orang yang berjihad fisabilillah. Wa man jahaza ghaziyan faqad ghaza. Siapa yang memberi bekal kepada orang yang berperang fisabilillah, maka hakikatnya dia juga berperang fisabilillah. 2 juta rupiah Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. 2 juta untuk meringankan beban saudara-saudara kita yang ada di Palestina. 2 juta rupiah. Belum ada 1 juta rupiah Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, Masya Allah, dari ibu-ibu. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberkahi harta beliau
memberkahi apa yang beliau miliki, memberkahi anak-anak beliau, keluarga beliau, menjadikan anak-anak beliau sebagai anak yang soleh dan solehah, dan kelak dari keturunan beliau akan ada orang yang menjadi pasukan pembebas Masjidil Aqsa. Amin Allahumma amin. Takbir. Mungkin dari ada 3, masya Allah, dari ibu-ibu. Ini ada mushaf, ada kaos, ada kaos, ya, kaos. Ini kaos khusus untuk muslimah yang laki-laki. Tiga dari ibu-ibu, masih ada yang lain? Bisa minta tolong tim ke belakang mencatat. Ada dari bapak-bapak? 3 dari ibu-ibu, 1 juta rupiah, Pak. Meringankan beban saudara-saudara kita yang ada di sana. Dari sini saja, tidak Mas. Di antara ini. Monggo, dari bapak-bapak masih ada? Masih kita buka kesempatan bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah. 3 dari ibu-ibu, 1 juta rupiah. Dari bapak-bapak, masya Allah. Takbir. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi harta beliau, memberkahi keluarga beliau, menjadikan anak-anak beliau anak yang soleh dan solihah, menjadi pejuang-pejuang Islam, bermanfaat bagi kedua orang tuanya. Masih ada bapak? Dari bapak-bapak ataupun ibu-ibu? Rp1 juta ibu-ibu, bapak-bapak, meringankan beban saudara-saudara kita, dan barangkali harta yang kita keluarkan fisabilillah itulah yang akan menyelamatkan kita kelak di akhirat, bapak ibu yang dirahmati oleh Allah. Karena kita tidak tahu amalan apa yang akan kemudian menjadikan Allah berterima kasih kepada kita, menjadikan Allah berterima kasih kepada kita, kemudian Allah mengampuni dosa-dosa kita, dan Allah juga memasukkan kita ke dalam jannahnya. 1 juta rupiah, bapak-bapak, ibu-ibu masih ada? Tidak ada? 500.000 rupiah, bapak ibu. Akan kita beri apresiasi kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang memberikan hadiahnya kepada saudara-saudara kita yang ada di Palestina, yang ada di kota Gaza. Dan perlu kita tahu bapak ibu yang dirahmati oleh Allah, ini sifatnya hanya niat. Kita niat dulu. Kalau misalkan kita ternyata saya belum gajian, saya belum panen ini sawah saya, maka kita niat berazam kepada Allah. Kita niatkan supaya kita bisa membantu saudara-saudara kita yang ada di Gaza, di Palestina. Moga bapak ibu, 500.000 tadi ada ibu-ibu 1 nih. Masih ada yang lain? Oh, masya Allah, dari luar ada itu. Bisa masuk bapak, monggo. Monggo tadi. Monggo bapak-bapak, ibu-ibu, 500.000 rupiah. Masya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Berapa kita? 2 orang. Ada 2 orang. Bisa masuk ke depan bapak, monggo. Masih ada yang lain yang akan menyusul?
Barangkali ada yang sebenarnya hatinya ingin membantu, cuman kok rodo isin, malu. Ya maka nanti bisa mencatat nomor panitia, bisa mencatat nomor tim Naki Nurul Aqsa Indonesia. Masya Allah masih ada. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sakit? Nanti bisa menghubungi tim Nurul Aqsa Indonesia untuk diberikan nomor rekeningnya. Masih ada Bapak Ibu? Masih ada 1 menit lagi, 2 menit lagi sebelum kita tutup. Moga Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, tim Nurul Aqsa Indonesia masih membuka kesempatan untuk menjembatani panjenengan semua yang ingin menyerahkan hartanya, memberikan hadiah terbaiknya kepada saudara-saudara kita yang ada di Gaza, di Palestina. Cukup kalau tidak ada, ya mungkin nanti bisa dilanjut di setelah ini. Barangkali ada yang punya azam cuman karena masih malu atau belum bawa. Alhamdulillah ini hasil dari kota infak Masjid Hadi Muiz, terkumpul 5.700.1.500. Baik, mungkin cukup sekian yang bisa disampaikan oleh tim. Kurang lebihnya kami mohon yang